Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir tepat waktu di acara webinar pada hari ini. Salat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mulai, mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya ya sebagai bagian dari adab kita terhadap ilmu serta untuk menjalin engagement yang lebih baik dengan para pembicara kita. Terima kasih bagi yang sudah menyalakan kameranya. Oke, good. Juga tak lupa karena ini adalah webinar pertama Hijrah Coach setelah kita bersama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tak lupa saya secara pribadi dan dari manajemen Hijrah Coach serta para FOC dan ABC dari Hijrah Coach mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, syamana wa syamakum, minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini, pagi yang sangat cerah ini, luar biasa sekali. Walaupun baru saja selesai berlibur, Bapak Ibu masih bersemangat untuk belajar lebih untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu, juga meningkatkan kapasitas otak kita ya. Karena hari ini kita akan membahas banyak tentang otak nih, tapi bukan tentang gulai otak. Istilah yang sering digunakan oleh Coach Daru. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada webinar pada kali ini kita akan mengetahui lebih banyak. Ternyata bahwa apa yang kita pelajari selama ini, kompetensi yang kita miliki, coaching, mungkin bisa kita perluas lagi di area sales, mungkin di area apapun yang Bapak Ibu sekarang geluti, ada hal yang lebih penting, yang jauh lebih penting dari sekedar kompetensi yang sekarang kita miliki. Dan hal itulah yang akan dibahas oleh para pembicara webinar kita pada pagi hari ini. Luar biasa sekali. Saya akan ditemani oleh dua orang partner bisnis saya, sahabat saya. Yang pertama adalah Coach Daru Dewayanto. Beliau merupakan pemegang 3 gelar Master Coach dari 3 lembaga coaching dunia, dan ini satu-satunya di Asia kalau nggak salah. Ya, beliau juga merupakan CEO dan founder dari Hijrah Coach. Dan ini kesempatan yang luar biasa sekali, jarang-jarang bisa dapatkan kesempatan beliau berbicara, berbagi ilmu dengan kita semua. Dan satu lagi, kita akan mendapatkan sharing juga dari Coach Puji. Ya, beliau merupakan firm owner coach dan juga salah satu trainer di lembaga beliau. Ya, oke. Baik, sebelum saya panggilkan beliau berdua, mari kita lihat dahulu video profile dari kedua pembicara kita. Silakan tim. Baik, Assalamualaikum Coach Daru dan Coach Puji. Apa kabar Coach? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kau? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik-baik. Oke, nanti teknisnya
saya serahkan ke Coach Daru sama Coach Puji ya untuk bagi-baginya seperti apa. Dan untuk Q&A, apakah di sesi atau setelah sesi, Coach? Q&A mungkin di akhir ya, Di tapi akhir ya. mungkin teman-teman bisa menuliskan pertanyaan yang dimiliki di chat box. Oke. Baik, Coach Daru dan Coach Puji, panggung dan waktu untuk Anda berdua. Silakan, tafadhol. Oke, eh, mungkin saya dulu ya, Coach Puji ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Apa kabar teman-teman sekalian? Sehat? Sehat, Coach. Alhamdulillah. Banyak sekali wajah-wajah familiar nih, wajah-wajah yang sudah biasa kita sapa sehari-hari, dan juga saya juga melihat beberapa coach yang sudah saya lihat seliweran wajahnya di sosial media. Selamat datang di event kita. Di webinar 2 jam ini, teman-teman akan dibekali sebuah tools yang sangat berguna untuk teman-teman gunakan untuk meningkatkan kemampuan Anda sebagai professional coach dan juga untuk mendapatkan klien lebih banyak lagi. Nah, jadi tujuannya adalah spesifik di area situ ya. Jadi apapun yang teman-teman saat ini miliki sebagai professional coach, apakah itu coaching certification-nya atau mungkin teman-teman juga sudah memiliki tools dan framework coaching, maka apa yang akan teman-teman pelajari di pagi hari ini akan menjadi tambahan tools atau menjadi complementary, bahkan pendukung untuk Anda menjadi coach yang lebih baik lagi ke depan. Saya ingin cek dulu nih para peserta yang hadir di pagi hari ini. Teman-teman, siapakah yang saat ini sudah pernah belajar coaching? Sudah pernah belajar coaching? Mungkin jempolnya diangkat, boleh jempolnya diangkat seperti ini. Siapa yang sudah pernah belajar coaching? Yes, ya, oke, banyak ya, oke, good. Nah, lalu teman-teman saya ingin dengar juga dari teman-teman yang mungkin jempolnya tidak diangkat, yang mungkin belum belajar coaching tapi tertarik dalam dunia coaching. Siapa yang sudah pernah di coaching sebagai coachee? Jempolnya diangkat. Yang sudah pernah sebagai coachee, jempolnya diangkat. Sudah pernah jadi coachee, oke. Ya, nah, lalu saya ingin cek lagi teman-teman, siapa di antara teman-teman yang sudah pernah belajar coaching atau yang sudah pernah di coaching sebagai coachee? Siapakah di antara Anda yang sudah mengetahui ya tentang ilmu neuroscience atau applied neuroscience? Jempolnya diangkat. Oke, ada beberapa. Oke, ada Coach Hardianto. Baik, Coach Hardianto panggilannya siapa nih, Coach? Anto atau Hardi? Hardi. Coach Iya. Hardi. Coach Hardi tadi jempolnya diangkat waktu jadi coach. Waktu jadi coachee juga jempolnya diangkat. Waktu ada pertanyaan tentang neuroscience atau applied neuroscience, jempolnya juga diangkat. Mungkin boleh sharing sedikit pengalaman di 3 area tersebut. Sharing sedikit saja. Ya, ini saling berkaitan sih ya. Saya kan belajar juga dengan beberapa guru yang ngajar ilmu coaching sama ilmu neuroscience juga. Itu ternyata ini saling melengkapi. Nah, kenapa saya mau hadir di kelas ini? Ini mungkin saya tahu ini ada ilmu baru lagi gitu yang saya dapat nanti di sini. Makanya saya ingin belajar. Oke, baik. Jadi sudah terpapar ya 3 hal tersebut, sudah terpapar. Ya, ini saling terkaitkan soalnya. Keren ini. Thank you, Coach. Baik, nah itu benar sekali, saling terkait, dan teman-teman, saya di pagi hari ini hanya akan membuka dengan beberapa pengalaman
saya sebagai professional coach selama kurang lebih 13 tahun. Jadi teman-teman, hijrah coach dan saya mulai kompetensi coaching dari sekitar tahun 2011. Dan bahkan sebelum dari tahun 2011, saya sudah menggunakan ilmu coaching di area pekerjaan. Namun memang belum tersertified. Dan saya sebagai coach juga di beberapa multinational company dan saat saya bekerja di luar negeri. Nah, dari pengalaman saya ada di kompetensi coaching, apakah jadi coach atau jadi coachee, memang benar antara coaching dan neuroscience atau applied neuroscience sangat berkaitan erat. Sangat berkaitan erat. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru dengar istilah neuroscience, adalah secara singkat tentu saja, adalah ilmu yang membahas tentang otak. Ada brain function, ada fungsinya, ada mungkin neurobiologinya, ada struktur dan reaksi di dalam otak kita, ada neurochemicalnya, ada chemical atau reaksi kimia yang menjadi stimulus dalam proses otak bekerja, ada fisiologi, ada fisik otak, ya. Dan itu semua mungkin memang sampai dengan saat ini menjadi area research dan science, khususnya di para ahli expert neuroscience yang fokus di area fisiologi dan kedokteran. Nah, namun perkembangan ilmu dari neuroscience membuat para pakar menentukan framework atau membuat sebuah guideline yang namanya applied neuroscience atau neuroscience terapan. Jadi kita nggak terlalu bahas tentang ilmu neuroscience secara detail, tapi kita akan belajar bagaimana terapannya di kehidupan sehari-hari, termasuk bagaimana menggunakan ilmu neuroscience untuk people development dan learning. Nah, jadi kalau kita fokuskan kembali diskusi pagi hari ini adalah tentang bagaimana saya membantu atau kita sharing, saya dan Coach Puji sharing, bagaimana menggunakan applied neuroscience Anda sebagai professional coach untuk meningkatkan kemampuan Anda sebagai coach dan juga untuk mendapatkan klien lebih banyak lagi. Kenapa? Kenapa kok penting? Pengalaman saya selama mungkin kurang lebih hampir 13 tahun adalah tentang bagaimana saat kita melakukan coaching kepada coachee kita, pada klien kita, mungkin teman-teman nanti saya ingin dengar komentarnya. Walaupun kita menggunakan framework dan tools yang sama, tapi kenapa kok hasilnya berbeda? Ada yang merasakan itu? Jempolnya diangkat yang merasakan frameworknya sama, toolsnya sama, cara melayani sama, keramahan kita sama, raponya juga sama, tapi kenapa hasilnya berbeda? Dirasakan ada yang hasilnya berbeda, jempolnya diangkat? Yes, betul. Kenapa kok hasilnya berbeda? Kenapa kok respon dari klien kita berbeda? Nah, jadi teman-teman, respon yang berbeda itu tentu saja ada hubungannya dengan bahwa manusia itu unik. Manusia unik, manusia punya cara sendiri untuk berpikir dengan cara berpikirnya, untuk bertindak dengan cara bertindaknya. Why they think the way they think, why they act the way they act. Kenapa dia berpikir dengan cara berpikirnya, kenapa mereka melakukan tindakan sesuai dengan tindakannya. Jadi keunikan itulah yang sebenarnya dihasilkan dari respon otak yang berbeda-beda. Nah, Coach Puji hari ini akan langsung memberikan tools cepat, practical. Jadi kita judulnya practical tools ya. Practical applied neuroscience. Langsung kita akan buat pengkategorian respon otak. Karena otak sebenarnya kompleks nih.
Jadi bagian depan otak kita, prefrontal cortex, punya fungsi dan sifat dan kecenderungannya. Lalu ada otak bagian kanan, otak bagian kiri. Nah, teman-teman akan langsung belajar ya practical use, kegunaan praktis, respon praktis dari otak tersebut, sehingga teman-teman menjadi mengetahui, oh karena inilah manusia itu berbeda, dan karena inilah cara berpikir dan cara merespon sesuatunya berbeda. Nah, jadi teman-teman akan kita bagikan sebuah practical tools untuk teman-teman jadi mengetahui nih manusia berbeda karena otaknya, cenderungan otaknya berbeda. Nah, jangan lupa di akhir sesi nanti, atau kita bagi menjadi 2 kelompok sesi. Sesi pertama kita akan bahas tentang bagaimana practical applied neuroscience ini atau neuroscience ini akan dapat Anda gunakan lebih baik sebagai coach, itu sesi yang pertama. Sesi kedua, bagaimana kita gunakan untuk mendapatkan klien lebih banyak lagi, closing klien lebih banyak lagi, dan bahkan membuat membuat copywriting lebih baik lagi. Kita sudah ada di dunia sosial media, teman-teman nanti akan belajar bagaimana membuat copywriting berdasarkan applied neuroscience. Karena ternyata reaksi otak akan mempengaruhi bagaimana tindakan mereka termasuk membeli, ya, closing. Nah, jadi itu yang akan teman-teman dapatkan, akan terbagi 2 sesi, kira-kira kurang lebih 45 menit, dan kita akan punya short break, walaupun kita 2 jam ya, kita akan punya short break, dalam 10 menit kita akan break sebentar, lalu kita akan kembali lagi. Jadi sesi pertama kita akan bahas apa impact dari mengetahui applied neuroscience untuk kemampuan coaching kita. Sesi yang kedua kita akan bahas tentang bagaimana applied neuroscience membantu Anda untuk mendapatkan klien lebih banyak lagi. Apa kabar Coach Puji? Alhamdulillah baik. Baik, Coach Puji ini partner in crime saya, banyak mendampingi kita berdua ya melakukan pendampingan untuk para corporate dan klien business owner kita. Nah, mungkin saya langsung saja nih Coach Puji, kita punya tools apa yang akan dibagikan? Silakan Coach Puji. Oke, baik. Terima kasih Coach Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. 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 Sehat, Kak. Oke, masih dalam suasana Syawal gitu ya. Saya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, sebelum tadi Coach Daru sudah bicara tentang kaitannya dengan tadi sedikit applied neuroscience gitu ya. Nah, kita di sesi saya ini kita akan bahas lebih detail gitu ya. Namun saya sebelum memulai saya ingin ada exercise dulu nih ya, karena saya nggak tahu nih Bapak dan Ibu mungkin ada yang kenal, ada yang juga belum kenal gitu ya, satu sama lain. Nah, exercise-nya gampang aja gitu ya. Jadi saya minta Bapak dan Ibu teman-teman menyiapkan 1 lembar kertas putih gitu ya, 1 lembar dan pulpen atau pensil ya. Oke, silakan saya kasih 1 menit untuk menyiapkan dahulu. Ya. Silakan. Kertas putih 1 lembar dan pulpen atau alat tulis ya, alat tulis. Sudah semuanya? Oke, kalau sudah kasih jempolnya, bisa pakai jempol yang reaction itu ya. Nah, boleh tuh. Kasih jempol kayak gini. Nah, oke ya, udah semua ya. Sip, mantap. Nah, izin saya share dulu screen-nya. Oke, nah ini dia. Tugas Anda atau exercise-nya adalah tadi di atas kertas yang Bapak Ibu sudah siapkan, menggambarkan 2 hal
ya, menggambarkan dua hal. Pertama adalah gambar nih ya, menggambar siapa diri Anda. Ya, yang pertama ada dua hal ya, siapa diri Anda, yang kedua adalah cita-cita Anda, ya, dalam bentuk gambar, ya. Nah, syaratnya adalah di dalam gambar itu tidak boleh ada satu huruf pun, ya, tidak boleh ada tulisan, berarti hanya gambar. Dan tidak ada satu angka, ya, pun, gitu ya. Jadi nggak boleh ada angka, nggak boleh ada tulisan atau huruf. Dan Bapak Ibu menggambarkannya dalam waktu 2 menit. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi nanti ada dua gambar ya. Bisa satu tadi lembar itu dibagi dua atau bisa bolak-balik. Ya, kertas putihnya tadi bolak-balik, terserah gitu ya. Tapi yang jelas ada dua gambar nanti, gitu ya. Oke, bisa dipahami jempolnya? Bisa ya? Oke. Baik, kita mulai dari sekarang Bapak dan Ibu menggambar dulu ya, menggambarkan siapa diri Anda dan cita-cita Anda, bentuknya gambar. Oke, silakan. Waktunya 2 menit. Oke, masih ada 25 detik lagi. Oke, baik. Sudah semua? Sudah semua ya? Oke, baik. Kasih jempolnya buat yang sudah. Kasih jempolnya. Oke. Biar saya tahu siapa yang sudah. Oke. Kelihatannya udah semua ya. Nah, berikutnya adalah jadi setelah Bapak dan Ibu menggambar, saya akan menugaskan Bapak dan Ibu untuk berdua-berdua ya, sharing tentang apa yang tadi digambar ya. Nah, nanti saya akan dibantu oleh operator untuk membagi Bapak dan Ibu ke dalam breakout room ya, masing-masing berdua-berdua gitu ya. Kemudian sharing apa yang ada di gambar atau yang tadi digambar ya, tentang diri dan juga cita-cita Bapak dan Ibu, gitu ya. Oke. Nah, waktunya masing-masing saya berikan waktu 3 menit ya. 3 menit masing-masing, jadi waktunya di dalam breakout room ada 6 menit ya. Jadi kalau misalnya sudah selesai sebelum 6 menit, Bapak dan Ibu bisa langsung kembali ke main room ya.
Nah, nanti kalau misalnya ini perlu aktif nih ya, perlu aktif, 2 orang di dalam breakout room nih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke dalam breakout room ternyata yang satunya tidak aktif, langsung bisa bukan keluar dari Zoom ini ya, tapi keluar dari, breakout room-nya, nanti kita akan pasangkan dengan, peserta yang lain, gitu ya. Oke, Gambarnya clear ya? ditunjukkan ke layar ya, Coach Puji ya. Oh ya, gambarnya betul. Gambarnya ditunjukkan ke layar ya, tunjukkan ke layar supaya nanti temennya bisa ngelihat nih ya, gambarnya apa kemudian dijelasin, ini gambar apa dan bagaimana mungkin, ceritanya gitu ya. Oke, nah kalau misalnya kertasnya putih mungkin, nanti background apa namanya, background layarnya atau ininya dimatiin dulu boleh ya, supaya nanti kelihatan kertasnya gitu ya. Oke, clear, Coach Alfa oke? Waktu berapa lama? Waktunya, 6 menit. 2 menit, 2 menit, 4 menit mungkin bisa? Oke, 4 menit aja ya. Oke, cukup 4 menit aja ya. 4 menit aja, 2 menit ya, masing-masing. Oke, langsung bergantian nanti, selesai yang satu, kemudian langsung gantian yang temannya gitu ya. Oke, silakan masuk ke breakout room-nya masing-masing. Dimulai dari sekarang. Gimana caranya? Oke, join. Ya, itu langsung muncul ada join, tinggal Bapak dan Ibu join aja. Yang belum join silakan langsung klik join. Saya sendiri ya di room 4, Pak. Oke, Bu Ninin sebentar. Oke, sebentar nanti dipasangkan Bu sama peserta yang lain Ibu. Mas Oke. Fira, Bu Ninin digabung ke room 9, Mas Fira. Oke, Coach. Febri sendirian, pindah ke 3 ya. Oh, itu ada Coach Dewayu. Dewayu dikirim ke room 5. Atas nama siapa, Coach? Maaf. Coach Dewayu, Dika Ayu dikirim ke room 5 dengan Pak Febri. Oke, di Kayu. Ya, oke. Nah,
tadi waktu di dalam breakout room ya, gambar pada saat diberikan tugas untuk menggambar gitu ya. Siapa di antara Bapak Ibu yang tadi gambarnya itu melibatkan keluarga, ya anggota keluarga, misalnya ada anak, ada ayah, orang tua gitu kan. Ada? Ada ya? Oke. Kemudian mungkin juga ada yang tadi, menggambar yang sifatnya ini, simbol ya. Misalnya gambar bintang, gambar bulan, ada tadi? Ada ya? Oke, baik. Terus barangkali juga mungkin ada yang, apa tadi, gambarnya itu merasa, apa ya, nggak detail gitu, nggak nyaman gitu ya, karena kurang detail gitu ya. Karena waktunya juga, cuman 2 menit gitu ya. Ada? Ada ya? Oke. Nah, mungkin juga ada yang tadi pada saat, saya berikan tugas untuk menggambar malah menganalisa gitu ya, malah mikir, "Ini ngapain sih?" Katanya mau belajar tentang applied neuroscience, tapi suruh gambar gitu kan. Malah yang dipikirin bukan gambar apa, tapi kenapa gitu, menganalisa gitu ya, mungkin ada juga ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya, Bapak dan Ibu? Jadi pada saat tadi, saya tugas untuk gambar gitu ya, Bapak dan Ibu, eee, itu berarti sudah menggunakan otak pasti ya, otak ya. Jadi, di situ ada respon cepat otak, teman-teman untuk bekerja gitu ya. Respon cepat, jadi begitu langsung suruh gambar, langsung gambar gitu ya, dan waktunya singkat gitu ya. Nah, respon cepat otak ini juga, merupakan kecenderungan kita berpikir. Jadi masing-masing kenapa tadi ada perbedaan, jadi masing-masing individu itu punya kecenderungan berpikir yang berbeda-beda gitu ya, sehingga nantinya juga pasti akan menimbulkan atau, memunculkan persepsi yang berbeda gitu. Nah, ini juga ada kaitannya dengan yang namanya dominan otak atau yang kita sebut sebagai istilahnya neurological dominance gitu ya. Inilah tadi yang disebut oleh Coach Darus sebagai applied, neuroscience nih. Nah, exercise tadi ya akan, sedikit banyak membuat apa, fakta atau nyata bahwa memang kita berpikir dengan cara yang berbeda dan kita punya cara berpikir secara spontan ya, spontan dan juga itu dipengaruhi oleh, dominan otak kita, bekerja tadi secara fisiologis gitu ya, secara psikologis sama fisiologis. Nah, kita akan belajar lebih banyak tentang neurological dominance gitu ya, berkelibet-libet nih. Oke, apa itu neurological dominance? Ya, jadi partnernya dari Hijrah Coach ya, eee, yang apa, namanya My Brain gitu ya. Kalau teman-teman nanti bisa mau apa namanya, belajar lebih jauh bisa cek di, mybrain.uk gitu ya. Jadi neurological dominance ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan cara di mana gaya berpikir dan kepribadian, pilihan kita itu ternyata dipengaruhi oleh atribut fisik otak kita, gitu ya. Nah, ini muncul setelah, bertahun-tahun MyBrain ini adalah brand ya, jadi MyBrain, .uk ini dia melakukan banyak penelitian ya, tentang kaitannya antara perilaku dengan kecenderungan otak bekerja, ya. Nah, salah satu tools-nya itu adalah yang namanya MIND, ya. MIND ini adalah My Brain Indicator of Neurological Dominance, ya. Ini, kebetulan Hijrah Coach adalah pemegang lisensi satu-satunya di Indonesia yang akan, apa namanya, membuat atau, kita bisa mendapatkan profil dari seseorang gitu, berkaitan dengan dominan otaknya, seperti itu. Nah, kita akan belajar ya, apa itu dominan otak ya. Jadi dominan otak ini kalau kita lihat otak itu sebenarnya terbagi dari 4 bagian ya, otak atas atau depan, kemudian, bawah atau belakang, kemudian kiri dan kanan, gitu ya. Nah, My Brain ini dia, memetakan otak ini, ada 4 dominan sebagai 4 dominan otak ya, 4 area ya. Ada sebutnya kalau yang otak depan ini adalah konseptual, kemudian kalau yang bawah ini instingtif ya, berkaitan dengan insting,
Kemudian kalau yang kanan ini relasional, ya keterhubungan dan juga sekuensial di otak kiri, yaitu tentang urutan gitu ya dan sebagainya. Nah, gabungan dari antara otak kanan dan otak atas ya, kemudian bawah dan kanan, juga bawah dan kiri gitu ya, kiri dan atas ini merupakan dominan dari otak seseorang ya. Jadi apa itu yang sebenarnya yang dimaksud dengan dominan gitu ya. Dominan ini artinya seperti kita punya apa ya, punya kenyamanan atau punya, contohnya gini ya, kalau seperti halnya secara fisik ya, kaki kanan dan kaki kiri gitu ya. Biasanya kita menendang bola atau apa ya, melakukan sesuatu itu, menendang bola misalnya gitu ya, pakai kaki kanan. Nah, berarti kita dominannya adalah menggunakan kaki kanan. Ya demikian juga pada saat kita menulis misalnya ya, atau menggunakan tangan, ya. Tangan ini mungkin ada yang dominannya, apa, yang kebanyakan orang adalah dominannya adalah kanan. Jadi kita akan punya kekuatan, mempunyai kenyamanan kalau kita menggunakan tangan kanan gitu ya. Sedangkan, tangan kiri mungkin jarang ya, tapi ada juga yang memang punya kekuatannya di tangan kiri gitu ya. Dia lebih sering menggunakan tangan kiri untuk, kesehariannya. Nah, itu adalah dominan. Seperti juga halnya dengan, dominan seperti di tangan maupun kaki gitu ya. Ya di otak pun seperti itu gitu ya. Jadi kita memiliki dominan otak bagian mana yang menjadi dominan kita untuk, berpikir ya. Istilahnya tadi spontan, ya spontan untuk apa namanya, berpikir atau melakukan suatu tindakan. Jadi kenapa ini, otak itu sangat berpengaruh, karena memang produk dari otak ini adalah pikiran gitu ya, dan pikiran itu yang nanti, akan membuat orang bertindak atau melakukan sesuatu. Makanya tadi ada hubungannya antara kenapa, pada saat kita melakukan coaching gitu ya, framework-nya sama tapi hasilnya bisa berbeda gitu ya. Nah, ini kita perlu mengenali lebih jauh tentang kaitannya perilaku atau dominan otak seseorang dengan perilaku, manusia atau human. Nah, ada 4 di sini ya, 4 area, yaitu spontaneous, kemudian, feeling, ada spesifik, ada reasoning ya. Nah, masing-masing mempunyai karakter yang berbeda. Masing-masing punya karakter yang berbeda dan juga kecenderungan yang berbeda, perilaku ya, kecenderungan perilaku yang berbeda. Nah, yang pertama adalah mungkin, Bapak dan Ibu nanti saya akan menjelaskan keempat-empatnya, nanti teman-teman, bisa melihat atau merefleksikan ya, kira-kira saya ada di mana gitu ya, di dominan yang mana gitu ya. Nah, berkaitan dengan karakter individu, pertama adalah saya akan jelaskan tentang reasoning. Jadi, orang yang dengan dominan reasoning ya, kecenderungannya adalah suka fakta. Ya, suka fakta, kemudian dia realistis, ya, realistis, pakai logika, dan orangnya mungkin rasional ya, rasional dan selalu dikuantifikasi. Kadang juga suka mengkritik gitu ya, pastinya dia profesional dan juga suka menganalisa gitu ya, itu reasoning ya. Dan menerapkan 20-80. Ini apa menerapkan 20-80 adalah Pareto ya. Jadi dengan effort atau dengan usaha yang 20% bisa mendapatkan 80% ya. Jadi orang dengan dominan reasoning punya kecenderungan ini ya, suka fakta, realistis, kuantifikasi dan seterusnya. Ini adalah otak yang gabungan ya, gabungan karakter antara atas dengan kiri gitu ya. Otak atas dengan kiri. Nah, kebalikannya adalah orang dengan kecenderungan feeling ya. Feeling ini, orang dengan dominan feeling punya kecenderungan untuk ekspresif ya, empati gitu kan, suka hubungan dengan manusia, terus emosional. Emosional ini dalam arti bukannya suka marah gitu, enggak juga ya, tapi gampang tersentuh. Nah, itu emosional ya, perasa ya. Kemudian juga selalu ingin harmoni ya, harmonis ya. Terus sering pakai intuisi dan juga sensitif orangnya ya. Peka istilahnya gitu ya. Oke. Nah, itu orang dengan dominan feeling. Nah, yang berikutnya adalah spontaneous ya. Orang yang punya dominan spontaneous memiliki karakter atau
eh, apa namanya, kecenderungan spekulatif, ya, suka berpikir besar gitu kan, selalu melakukan terobosan gitu kan, suka penasaran nih, penasaran, kemudian juga suka petualangan, ya. Kenapa suka petualangan? Karena biasanya dia memang nggak, sangat apa ya, sangat senang gitu, mengambil resiko, ya. Juga koneksi. Koneksi ini artinya, sering menghubung-hubungkan ya, antara satu hal dengan hal lain gitu ya. Kemudian imajinatif. Nah, tadi ya kalau misalnya menggambar sangat, imajinatif gitu ya, kemudian berpikir ke depan, featuring apa, visioner, itu orang dengan kecenderungan, dengan dominan spontaneous. Nah, yang terakhir adalah spesifik, ya. Spesifik ini adalah dominan otak di area bawah dan juga kiri, ya, gabungan. Spesifik ini kecenderungannya adalah melakukan sesuatu dengan prosedural, ya, terencana, suka diandalkan gitu ya, kemudian juga menghindari risiko, kalau bisa seminimal mungkin risikonya, ya. Orangnya detail, ya, detail. Kemudian, pelengkap, artinya suka apa namanya, sebagai dia melengkapi, kalau misalnya ada yang nggak lengkap, dia akan berusaha melengkapi. Kemudian tidak suka yang tidak pasti atau ketidakpastian, ya. Jadi, beda nih ya sama spontaneous tadi nih, ya. Kemudian terorganisir. Nah, terorganisir artinya semuanya tersusun gitu ya, juga rapih. Nah, ini adalah rapi ini biasanya, ya memang rapi secara, kelihatannya ya, dari mungkin dari penampilan, dari apa, tata ruang misalnya seperti itu dan macam-macam. Nah, ini kecenderungan dari 4 karakter individu, berdasarkan neurodominance gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu silahkan pilih, tulis gitu ya, di mana yang paling, kayaknya gua banget nih gitu ya. Oke, silakan dituliskan ya. Di karakter individu ini mana yang paling, ya mungkin ada, oh di sini ada, di situ ada, tapi yang paling di mana nih? Gitu ya. Apakah spontaneous, kemudian apakah reasoning, spesifik atau feeling? Silakan. Sudah? Oke. Baik, kalau sudah kita akan lanjut ke tadi kalau karakter ya, sekarang di dalam percakapan. Nah, di dalam percakapan ternyata ada juga perbedaan di antara 4 area dominan ini, ya. Kalau reasoning itu dalam percakapan sering menggunakan fakta, ya. Faktanya apa? Gitu ya. Kemudian objektif, dia melihat benar-benar secara objektif, ya. Kata-kata yang sering digunakan adalah logis, ya, rasional. Oh, ini nggak logis nih, gitu kan, nggak masuk akal misalnya, nggak rasional. Nah, ini logis dan rasional. Juga kadang-kadang memaksakan pendapat. Kenapa? Gitu ya, memaksakan pendapat. Jadi terlihatnya seperti itu. Tapi sebenarnya adalah selama itu tidak masuk ke dalam logikanya dia akan selalu mempertahankan ya pendapatnya dia gitu ya, karena menurut dia benar seperti itu. Nah, sementara di dominan feeling ya, dominan feeling lebih banyak menggunakan perasaan, ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mendengar ada orang yang sering, "Rasanya seperti ini ya," gitu kan, "kayaknya," nah itu biasanya itu, kecenderungannya dominan feeling ya, menggunakan perasaan, kemudian subjektif. Ya, subjektif ini tadi kebalikannya dari reasoning ya. Nah, kemudian kata-katanya yang sering digunakan adalah rasa gitu ya tadi, intuisi gitu ya. Dan biasanya ingin juga merasakan empati nih dari pendengar. Ya kalau dia bicara, dia ngobrol, pengen ada empati gitu ya. Kalau nggak ada empati dia biasanya, nggak nyaman gitu. Nah, yang spontaneous adalah menggunakan kiasan. Ya kalau bicara itu dalam percakapan bukan banyak menggunakan kiasan. Kita sedang berada di sebuah perahu misalnya ya, sedang menuju pulau yang di tengah badai. Nah, itu kiasan gitu ya. Kemudian kadang tersamar gitu ya, kadang tersamar. Jadi, agak kurang, clear mungkin gitu ya. Kemudian kata-katanya sering dipakai adalah potensial. Potensinya gimana ya,
konsepnya bagaimana gitu ya, potensial, konseptual gitu ya, dan kadang mudah untuk dialihkan ya. Pada saat bicara tertentu tiba-tiba ada yang ngomongin ini, dia ikutan lagi ngomongin yang kedua gitu ya. Nah, seperti itu spontaneous. Nah, yang spesifik ini banyak menggunakan data dan detail orangnya gitu ya. Detail, spesifik ya. Nah, bicara dengan kalimat yang panjang biasanya karena kenapa? Karena dia berusaha menjelaskan secara berurutan, secara detail ya. Kemudian kata-katanya yang sering muncul adalah aman. Ini aman nggak gitu ya? Ada risikonya nggak gitu ya? Kemudian rencananya gimana nih? Oke, kita rencananya gimana? Apa yang akan dilakukan pertama, berikutnya dan seterusnya. Kemudian proses ya. Prosesnya itu dijelaskan sangat detail ya untuk orang spesifik, untuk orang yang dominan spesifik. Proses ini dia jelaskan dengan detail. Kemudian mereka juga sering mendengarkannya dengan seksama ya, benar-benar gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang cerita dia benar-benar didengerin gitu ya. Didengerin dengan seksama gitu ya. Kalau ada yang kelewat dia mungkin akan tadi gimana gitu ya. Nah, itu kira-kira yang muncul ya, kecenderungan yang muncul gitu ya di keempat area dominan apa namanya dominan otak kita nih, gitu ya. Oke. Nah, sekarang Bapak dan Ibu silahkan menuliskan ya. Tadi di apa namanya di karakter, sekarang di percakapan. Kira-kira Bapak dan Ibu ada di mana? Apakah spontaneous kah, reasoning kah, spesifik atau feeling? Yang paling ya, yang paling. Oke? Sudah? Oke, good. Baik. Nah, saat belanja, nah ini yang menarik nih, saat belanja gitu ya, ternyata ada perbedaan ya, ternyata ada perbedaan juga saat belanja. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh nih nanti ya. Untuk yang untuk yang dominan reasoning ya, kalau belanja itu biasanya melihat fungsi. Ya, fungsi kemudian biayanya efektif atau enggak, ini praktikal ya, praktis atau enggak gitu ya. Dan biasanya berorientasi pada kegunaan ya. Ini berguna apa enggak nih? Gitu terus harga ya. Jadi dia akan mempertimbangkan ini ya, fungsi, kemudian biaya yang efektif, kemudian praktis atau tidaknya gitu, kemudian berguna atau enggak, kemudian harganya bagaimana gitu ya. Ini orang dengan dominan reasoning. Nah, gimana dengan yang feeling ya? Yang feeling ini belanja itu sesuatu yang fun gitu ya. Jadi buat belanja itu menyenangkan gitu ya. Kemudian bisa juga dia belanja karena hubungan ya. Karena hubungan dia punya kedekatan hubungan. Maka kadang-kadang kita suka beli gitu ya, mungkin ibu-ibu juga nggak tahu nih ya, beli tapi nggak tahu nih, kita nggak butuh-butuh banget tapi karena hubungannya udah deket ya udah kita beli gitu ya. Kemudian kata orang, nah kata orang ini bagus tuh ini gitu kan, wah lagi dikenal nih, lagi ngetren gitu kan dibeli gitu ya. Kemudian hadiah ya, kadang-kadang kalau ada hadiahnya, wah oke banget nih dibeli gitu kan. Ya terus terasa benar gitu bahwa gue beli ini memang karena ya bener aja gitu ya. Itu ya, itu untuk yang dominan feeling. Nah, yang spontaneous kalau belanja itu melihat sesuatu yang baru ya. Wah, ini baru nih, belum ada nih yang lain belum punya nih. Kemudian menarik ya. Menarik itu artinya udah secara bentuk, mungkin secara fungsi dan sebagainya menarik buat dia gitu ya. Kemudian inovatif. Inovatif ini sesuatu yang berbeda dari yang lainnya gitu ya. Itu spontaneous ya. Kemudian ada image. Jadi kalau beli barang itu mungkin nggak lihat fungsi tapi image-nya gitu ya. Kalau punya barang ini, wah image-nya gimana gitu ya. Itu dominan spontaneous. Kemudian unik ya. Unik ini yang tadi berbeda gitu. Ini kayak aneh gitu ya. Orang-orang belum punya juga nih gitu ya. Nah, itu spontaneous. Kemudian kalau spesifik ini berbeda lagi. Beda tadi ya. Spesifik ini lebih mengutamakan keamanan ya. Ini aman nggak ya? Kemudian aman ini maksudnya bahwa kalau misalnya rusak bisa diganti misalnya gitu ya. Bisa dikembalikan. Kemudian
ada asuransi segala macam ya, mungkin gitu ya. Terus kemudian rehabilitasnya gitu ya. Terus reputasi, oh ini sudah punya mereknya nih, udah keren gitu ya, sudah dikenal gitu kan. Kemudian teruji ya bahwa produk ini adalah bagus gitu. Nah, ini adalah kecenderungan masing-masing empat dominan ini pada saat berbelanja. Nah, silakan Bapak dan Ibu memilih ya satu gitu ya. Dituliskan aja di masing-masing ya. Apakah ini spontaneous? Apakah Bapak dan Ibu spontaneous, reasoning, spesifik, atau feeling? Oke. Nah, yang terakhir nih, pada saat berbicara, ya, kalau tadi saat bercakap-cakap, pada saat berbicara, ini lebih banyak mana yang muncul? Ya, kalau spontaneous ini, dominan spontaneous, lebih banyak ide-ide yang muncul, gitu ya. Banyak ide-ide, ya secara garis besar ide itu muncul, gitu ya. Oke. Nah, kalau spesifik, ini detail, ya, in details. Sedangkan reasoning lebih banyak ngomongin tentang fakta. Fakta gitu, faktanya seperti ini dan objektif pastinya gitu ya. Tadi. Terus kalau feeling ini lebih kepada rasa, perasaannya gitu ya. Nah, kira-kira nih Bapak dan Ibu pada saat berbicara lebih sering memunculkan apa? Ya, silakan tulis. Sekarang ada di spontaneous kah, Bapak dan Ibu spontaneous kah, kemudian reasoning atau spesifik atau feeling, gitu ya. Oke. Oke, kalau sudah, saya ingin tanya nih, di antara Bapak dan Ibu, ya, siapa yang keempat-empatnya sama? Ya, contoh misalnya tadi kan ada 4 ya, ada tentang apa namanya, karakter, kemudian percakapan, ya, terus belanja, dan juga berbicara. Nah, mana di antara Bapak dan Ibu siapa yang keempat-empatnya sama? Artinya spontaneous ya, dibicara spontaneous, kemudian pada saat belanja spontaneous, pada saat tadi apa karakternya juga atau percakapan juga spontaneous gitu kan, atau pada saat karakter ya. Oke, bisa dituliskan di chat siapa yang keempat-empatnya nih ya. Yang keempat-empatnya ada? Oke, baik. Nah, sekarang saya akan, bagi Bapak Ibu, dalam breakout room lagi, ya, berdua-berdua lagi, masing-masing, 2 menit aja, gitu ya, masing-masing 2 menit, untuk sharing, ya, untuk sharing kira-kira nih pertama adalah, eee, sebentar, oke, ya. Masing-masing di dalam breakout room, sharing tentang satu adalah merasa di dominan yang mana, ya, merasa di dominan yang mana, kemudian apa kecenderungan yang paling dirasakan tadi. Contoh misalnya, "Oh saya sering, apa namanya itu, kalau belanja seperti ini," misalnya gitu ya, yang paling ya, kecenderungan yang paling dirasakan ya. Kemudian contoh kesehariannya seperti apa. Oke, jadi ada 3 hal yang, di-sharing di dalam breakout room, 2 menit masing-masing langsung bergantian, oke? Oke, baik, jadi ada 3 ya. Silakan Coach Alfa bisa Oke, dibagi untuk breakout-nya. waktunya berarti 4 menit, Coach Puji. Ya, waktunya 4 menit. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Sama seperti tadi, kalau tadi, apa namanya, ada yang sendirian bisa langsung diganti ya.
Oke, baik. Sudah masuk semuanya ya? Oke, selamat datang kembali di main room, Bapak dan Ibu. Saya mungkin saya perlu ini ya, apa namanya, mungkin ada yang mau share apa yang tadi, sudah di-sharing-kan juga mungkin atau apa insight yang Bapak dan Ibu dapetin? Ya silakan mungkin siapa yang mau share? Open mic aja. Mungkin saya share, Pak Puji. Ya silakan, Oke, siapa nih? saya Abdan. Oh ya, baik Pak. Silakan Pak Abdan. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya terkait dengan ini karakter sih spontaneous ya. Jadi awalnya saya pikir itu spontaneous semua. Ternyata yang saya ada 2 spontaneous, yang lainnya reasoning gitu kan. Dan Ya. untuk aktivitas contohnya belanja gitu kan. Belanja sebenarnya di awal saya tuh spontaneous. Jadi sesuatu tuh menarik, unik, itu pasti akan tertarik. Tapi untuk keputusan terakhir saya pakai reasoning. Oke. Jadi terakhir saya berpikir bahwa saya ternyata reasoning karena yang menarik itu banyak kan, atau ya terkait dengan apa sumber daya juga ada batasannya. Jadi akhirnya logika saya ke reasoning, meskipun udah pakai reasoning terakhir juga bisa aja nyesel gitu kan. Ternyata nggak ada gunanya. Terima kasih. Oke. Dalam keseharian apa nih Pak? Kira-kira Pak, apa yang kecenderungan itu apa yang muncul tuh? Yang sering muncul? Ini yang sering muncul sih spontan itu kan muncul, Pak. Jadi misalnya kayak terkait dengan saya belajar coaching. Sebenarnya saya belajar coaching tuh saya tertarik untuk mendengarkan ide-ide orang gitu kan. Meskipun saya juga kalau ngelihat sesuatu tuh kadang saya nanya idenya apa. Jadi saya memang terkait dengan konseptual sih. Itu saat yang saya gunakan. Dan untuk detail, saya nggak suka detail, meskipun saya juga pendidikan saya seorang akuntan gitu, Pak. Jadi detail itu ya teman-teman. Akuntan yang spontaneous ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Coach Abdan. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Oke, mungkin satu lagi nih yang berbeda nih. Kalau tadi Coach Abdan spontaneous, mungkin ada yang berbeda yang lain nih. Ada nggak? Yang bukan spontaneous mungkin. Ada yang mau sharing lagi? Izin Pak Puji, saya boleh? Ya, silakan. Kalau tadi Coach Abdan lebih ke spontaneous, saya lebih ke spesifik sih. Oke, Jadi awalnya saya bingung juga, karena kayaknya hampir semua tuh ada ya, ada feeling, ada spontaneous, cuman setelah saya cek-cek lagi, oh saya ternyata dominannya ke spesifik, cuman nggak semua. Kalau di karakter, dalam percakapan, saat berbicara saya lebih spesifik, tapi ternyata saat belanja saya orangnya lebih reasoning, seperti itu. Jadi awalnya saya juga berpikir kalau spesifik bakalan spesifik semua, ternyata enggak juga, dan ini ternyata menarik sekali ya Coach. Terima kasih. Oke, good. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, tadi dari sharing 2 orang ini yang perwakilan ya, mungkin nggak semua karena waktunya. Kita bisa melihat ya, ternyata memang di antara kita sendiri ya, di antara individu itu memang berbeda gitu ya, berbeda dari sisi dominannya tadi nih. Nah, dominan ini seperti tadi kata Coach Abdan itu memang beliau adalah akuntan gitu ya, tapi dia spontaneous. Nah, sebenarnya orang biasanya kan kita berpikir ya, kalau namanya akuntan itu harusnya spesifik gitu ya, tapi enggak juga gitu ya. Nah, jadi antara spesifik kah, apakah dia spontaneous kah, ataukah dia reasoning atau feeling, ini adalah dominan yang di mana mereka merasa nyaman gitu ya. Mereka merasa nyaman di dominannya. Jadi bukannya tidak bisa, ya, bukan tidak bisa atau tidak mampu, tapi nyamannya, gitu ya, nyamannya, dan itu cenderung akan dilakukan terus-menerus, gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu apa ya, bukan sesuatu yang benar atau tidak, gitu ya, atau salah atau benar, gitu ya, atau bagus atau enggak, gitu ya, tapi lebih kepada nyaman atau tidak nyamannya kita nih, gitu ya. Nah, itulah yang kita pahami sampai saat ini harusnya gitu ya. Nah, buat seorang coach hari ini, hal ini juga sangat apa ya, sangat penting buat seorang coach gitu ya. Karena apa? Pada saat kita melakukan coaching maupun di dalam coaching gitu ya, kita juga harus memahami tentang tadi kata Coach Daru tentang human-nya gitu ya. Jadi kita memahami tentang bagaimana seseorang itu bertindak, berpikir gitu ya, sehingga kita akhirnya juga
bisa lebih membangun hubungan gitu ya. Kemudian juga bisa membantu coach ini gitu ya. Nah, manfaat dari kita tahu eh, dominan otak seseorang, terutama ya coach kita gitu ya, coach kita, orang yang kita coach ya, ini kita tadi yang pertama ya, saat ini sekarang kita sudah tahu nih bahwa setiap individu itu ternyata memang punya kecenderungan yang berbeda gitu ya. Dan itu merupakan kekuatan terbesar ya dari kemampuan berpikir mereka nih gitu ya. Jadi kalau tadi saya bilang ini dominan ini suatu strength ya, suatu kekuatan gitu ya. Dan itu menjadi menjadi kemampuan mereka nih di dalam pada saat menjawab pertanyaan kita nih gitu ya, pada saat mereka menemukan solusi di dalam sesi coaching. Nah, tapi sebagai coach gitu ya, kita sudah tahu bahwa mereka punya kecenderungan atau punya dominan tertentu ya. Tapi sebagai coach kita juga nggak boleh ngejudge ya, nggak boleh ngejudge bahwa oh kalau dia spontaneous maka saya akan bertanya tentang hal-hal besar, hal-hal yang feature aja gitu ya. Enggak, tapi ada kalanya itu kita juga harus menyeimbangkan ya. Karena apa? Di keempat dominan yang lain ya, ketiga dominan yang lain misalnya dia dominannya tadi spesifik, maka kita ketiga dominan yang lain itu kita pada saat melakukan coaching berusaha menyeimbangkan itu ya. Artinya kita tidak pada posisi sebagai ngejudge, kita hanya tahu bahwa dia punya kekuatan di dominan tertentu ya, tapi kita juga menggali contohnya misalnya seorang yang dominan spontaneous pada saat dia melakukan atau pada saat kita menggali di action-nya gitu ya, action plan mereka gitu ya, kita juga arahkan atau bukan arahkan ya, tapi lebih pada menggali tentang detail gitu ya, in detailnya seperti apa gitu. Nah, kemudian memiliki kemampuan berkomunikasi ya. Jadi memiliki kalau kita sudah tahu ya tentang dominan tersebut gitu ya, 4 dominan ini, maka kita akan mempunyai kemampuan berkomunikasi yang lebih baik gitu ya. Tidak hanya di dalam sesi coaching, tapi juga di luar sesi coaching ya. Dan ini akan membantu kita nih ya di dalam kita tadi ya, nanti kita akan di sesi kedua kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa mendapatkan lebih banyak klien dengan memahami tentang kemampuan kita berkomunikasi seperti itu. Nah, kira-kira itu yang bisa saya share di sesi pertama ini gitu ya. Mungkin kita akan break dulu, Coach Alfa. Kita serahkan dulu ke Coach Heru, ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh beliau. Oke, silakan. Oke, Coach Puji. Jadi, thank you. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti exercise di sesi pertama ini. Nah, saya hanya akan merep up apa yang disampaikan Coach Puji di sesi pertama. Bahwa sebagai seorang coach, kita mesti memahami bahwa manusia punya kecenderungan berpikir yang berbeda. Nah, artinya mulai dari sekarang, artinya kita sudah punya awareness, kesadaran. Dan kesadaran ini yang penting untuk kita menjadi takeaway terbesar di sesi pertama. Jadi, takeaway terbesar itu apa sih? Atau manfaat terbesar dari sesi pertama itu apa? Kita jadi lebih aware, lebih sadar sebagai seorang coach, kita jadi mindful sebagai seorang coach, bahwa coach kita punya kecenderungan respon otak berpikir yang berbeda. Dalam ilmu applied neuroscience, tadi Coach Puji mengatakan kenyamanannya. Ya, bahasa di applied neuroscience adalah energi dan motivasi terbesar. Ya, Coach Abdan, energi dan motivasi terbesarnya adalah mirip seperti saya. Dominan, spontaneous, dan reasoning itu mirip seperti saya. Nah, namun ketika kita memahami bahwa manusia punya energi dan motivasi yang terbesar, kita juga perlu aware bahwa kita perlu sadar, kita perlu mindful. Dalam sesi coaching, energi dan motivasi terbesar itu akan membantu kita dalam mendampingi mereka lebih baik dari sisi strength-nya kita perkuat, dan yang tidak strength bagaimana? Dalam applied neuroscience kita namakan potential blind spot. Bukan berarti nggak bisa mengerjakan hal detail tuh, Coach Abdan. Benar nggak? Coach Abdan kalau sudah fokus, Coach Abdan bisa mengerjakan detail. Tapi Coach Abdan, energi dan motivasi terbesar ada di dominant, spontaneous, dan reasoning. Nah, kita juga mesti aware
klien kita perlu balance potential blind spot-nya. Dengan apa? Dengan kita mungkin dampingi di area detailnya atau didampingi di area personal relationship-nya supaya dalam proses coaching utuh. Nah, jadi takeaway terbesar di sesi pertama adalah kesadaran bahwa manusia itu berbeda, coaching kita berbeda-beda respon otak bekerjanya. Untuk itu kita tidak sama ratakan mereka. Saya kan sudah pakai coaching tools yang sama. Harusnya, dalam tanda kutip ya, harusnya mereka responnya juga sama, tidak. Itulah keunikan manusia. Dan dengan mengetahui ilmu applied neuroscience ini, ilmu coaching kita jadi lebih efektif karena kita jadi sadar bahwa cara mendampingi klien kita akan unik berdasarkan dominance otak mereka. Mungkin itu wrap up dari sesi pertama. Kalau ada pertanyaan, tuliskan di chat box untuk kita bahas di sesi terakhir. Nah, kita akan break 5 menit. 5 menit untuk teman-teman stretching sebentar, ambil kopi ke toilet, dan kita akan kembali di 5 menit pas. 5 menit pas ya. Jadi jangan keluar dari Zoom-nya, tetap stay di sini, karena 5 menit pas kita akan kembali lagi. Kita bahas tentang bagaimana kita mendapatkan more client, closing klien lebih banyak lagi, punya coaching lebih banyak lagi dengan ilmu applied neuroscience ini. Kita break 5 menit lagi, silahkan. Berikutnya ini, sesi kedua. Tadi kita sudah, di sesi pertama kita sudah memahami bahwa setiap orang itu memiliki dominan atau kecenderungan yang berbeda, ya, atau respon cepat berpikir mereka juga berbeda, gitu ya. Dan ini membuat persepsi masing-masing individu itu juga berbeda. Nah, tadi kita sudah memahami itu. Nah, kalau tadi kita dalam konteksnya sebagai coach ataupun mungkin di luar sebagai coach, nah gimana sekarang sebagai coach kita ingin bisa mendapatkan lebih banyak klien, ya, atau bagaimana kita bisa mampu memengaruhi klien nih. Nah, tentunya perbedaan cara berpikir, perbedaan respon dan kecenderungan masing-masing individu atau klien kita, gitu ya, itu juga pasti akan mempengaruhi pengambilan keputusan mereka, ya, keputusan untuk mendapatkan atau membeli layanan kita nih, gitu ya. Nah, kita akan masuk bagaimana sih caranya kita bisa dapetin more clients, ya, lebih banyak clients dengan menggunakan applied neuroscience ini atau pemahaman tentang neurological dominance ini. Nah, untuk itu saya ingin tadi siapa ya di antara Bapak dan Ibu yang keempat-empatnya sama dominannya, ya, atau yang paling kuat, yang merasa misalnya gini, saya paling kuat di spontaneous, gitu ya, atau saya paling kuat di spesifik. Ada nggak? Silakan. Tunjuk tangan, bukan tunjuk tangan. Iya, tunjuk tangan ya, atau kasih jempol. Oke. Coach Romi. Coach Romi ini di area apa? Di dominannya apa tadi? Saya yang dominan tuh di feeling, tetapi saya biasa memverifikasikan pakai reasoning juga. Terus juga ketika sudah berjalan, saya menggunakan spesifik juga, begitu. Oh enggak, maksud saya gini. Tadi berarti ada di empat-empatnya kan? Nah, yang maksud saya adalah misalnya di empat-empat itu sebenarnya sama-sama spesifik semua atau spontaneous semua gitu. Ada enggak? Saya yang paling dominan di feelingnya, Bapak. Di feeling ya, oke. Tapi tadi di yang lain-lainnya ada di spesifik ada. Dan di ada gitu semua. Ya. Oke. Ada semuanya. Nah, coba ada nggak yang di antara teman-teman Bapak dan Ibu yang keempat-empatnya sama nih, spontaneous semua? Itu ada Coach Nita itu, Coach Nita. Oke, Coach Nita. Oke, Coach Nita ya. Oke, di spontaneous ya, Coach Nita ya. Ya, Kak. Oke, baik. Nah, saya satu lagi cari yang paling spesifik. Ada nggak yang paling spesifik? Yang paling dominan spesifik. Yang paling dominan spesifik. Ada? Yang tadi keempat-empatnya, wah saya spesifik banget. Tadi ada siapa namanya? Coach ini ya. Tadi ada yang spesifik tadi. Kak Vina tadi spesifik. Coach Vina ya? Ya.
Coach Vina tadi spesifik ya. Oke. Coach. Nah, saya minta nih Coach Vina dengan Coach siapa tadi? Nita ya. Coach Nita. Iya, Coach Coach. Nita ya, Coach Nita. Nah, jadi Coach Nita ini dominannya sangat spontanius ya. Sementara Coach Vina ini spesifik ya. Nah, saya pengen supaya Coach Vina ya, ini kita coba ya, Coach Vina sebagai spesifik yang dominan spesifik menjual ya. Menjual kepada Coach Nita ya, menjual pada atau menjelaskan produk Atau kepada ngajak Coach Nita. liburan aja coach, ngajak liburan coach, biar gampang. Oh, ngajak liburan aja ya. Kan menjual juga itu. Oh iya, boleh ngajak liburan Biar ya. lebih simpel. Ya gampang. Ngajak liburan Coach Vina yang dominan spesifik, ngajak liburan Coach Nita gitu ya. Bayar sendiri-sendiri tapi ya. Buat sendiri-sendiri gitu ya. Oke, diajak tapi dengan spesifiknya gimana? Dengan Ya, gaya spesifik. Dengan dominan spesifik. Ya tadi spesifik itu adalah detail, kemudian tadi ya karakternya, kemudian struktur gitu kan. Nah, itu silakan. Oke, coba mengajak Coach Nita ya liburan dengan dominan spesifiknya. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Liburan ya. Oke, Kak Nita. Kak Nita ini lagi tanggal merah ya, kita besok main yuk ke Solo. Di Solo ini kan kita ya walaupun nggak punya ini ya, nggak punya tempat wisata yang alam gitu, tapi Solo tuh dia wisata budayanya banyak. Kita punya Keraton Kasunanan, kita punya Keraton Mangkunegaran. Nah, saya intervensi ya. Gaya spesifik gini. Kita akan berangkat tanggal 30. Tanggal 30 itu nanti prosesnya jam 8 harus ketemu di stasiun. Lalu kita akan membeli tiket. Nah, coba gitu. Jadi detail proses prosedurnya. Coba. Iya, Prof. Sabar, Prof. Sabar, sabar, Coach. Belum sampai di situ. Ya, jadi nanti kita akan turnya kita ke Keraton dulu ya. Nanti kan kita bisa berangkat besok pagi ini jam 8. Jadi sebelum berangkat saya akan jemput dulu di hotel nih. Pagi kita sarapan dulu jam 6, kita bisa lanjut jam 8. Nanti bisa langsung ke Keratonnya, nanti bisa naik bus BST. Itu nanti untuk tiket masuknya, tapi kita bayar sendiri-sendiri ya. Tiket masuknya nanti ada 35.000. Kalau nanti kita mau pakai tour guide, nanti tinggal tambah 50.000. Tapi itu udah full semuanya, udah tercover semua. Untuk makan siangnya setelah itu bisa kita lakukan turnya nanti bisa selesai jam 10 nih. 2 jam aja udah cukup. Nanti kita bisa lanjut ke keraton berikutnya di Mangkunegaran nanti sama. Tapi kalau di sana enaknya adalah tour guide-nya gratis. Nah, jadi kita lumayan lah bisa menghemat ya. Nanti buat makan siang, jam 12 kita bisa selesai, bisa makan siang. Nanti makan siangnya bisa di restorannya di Mangkunegaran yang baru. Wah, itu keren banget tuh. Nanti ada menunya nasional sama western. Kan Kak Nita kan suka yang western kan? Nah, nanti kita bisa di sana. Seperti itu. Keren. Diapresiasi dulu. Apresiasi. Coach Vina. Nah, Coach Nita dirasakan ya, barusan dirasain dulu aja, disimpan dalam diri dulu, disimpan komentarnya, dirasain. Nah sekarang Coach Vina ganti gaya, meyakinkan Coach Nita dengan dominance milik Coach Nita. Kalau tadi Coach Vina menggunakan dominance milik sendiri untuk meyakinkan orang lain, sekarang pakai dominance-nya orang lain, Coach Nita di sini, dengan dominance spontaneous-nya Coach Nita. Ganti langsung, shift. Ya, ganti gaya. Oke, silakan. Waktunya cuma 1 menit nih, kalau kelamaan nanti malah yakin banget gitu. Tapi sekarang waktunya cuma 1 menit. Dimulai dari sekarang, silakan. Spontaneous ya. Aduh, saya clueless nih kalau spontaneous. Oke, saya bantu Coach. Ya, Nah ya, jadi kalau dominan spontaneous kan harus berbicara big picture, opportunity, what's in it for me in the long term. Ya, Coach Abrar udah senyum-senyum tuh, Coach Abdan udah senyum-senyum. Jadi misalnya gayanya begini, Coach Nita nanti dirasakan juga. Coach Nita, kita akan liburan ke Jogja. Di liburan Jogja pokoknya seru.
Coach Nita akan ketemu banyak orang, banyak opportunity. Bahkan mungkin kalau Coach Nita adalah sebagai seorang coach seperti saya, kita akan punya potensi untuk mengembangkan usaha kita bahkan di Jogja. Kita juga akan punya peluang untuk mengetahui spot-spot yang bisa memberikan manfaat buat kita mengembangkan bisnis kita, atau bahkan suatu saat kita bisa mengembangkan kita bisa ngajak keluarga kita sehingga keluarga kita bisa happy. Gimana rasanya, Coach Nita? Ada perbedaan? Ada perbedaan? Coach Nita? Dari saya ada, karena itu saya merasa itu saya. Ya, oke. Kita apresiasi Coach Nita dan Coach Tina. Nah, jadi teman-teman, apa yang disampaikan Coach Puji barusan adalah bahwa dominance kita mempengaruhi proses kita berpikir. Nah, ketika kita bicara dengan dominance-nya lawan bicara kita, ini kan latihannya simpel ya, mengajak liburan. Namun, ada respon otak yang berbeda ketika lawan bicara kita berbicara dengan dominance kita, energi dan motivasi kita. Nah, itu exercise singkat. Silakan dilanjutkan, Coach Puji. Oke, baik. Nah, memang kebiasaan kita mungkin ya, kita terbiasa berbicara kepada orang atau kita mencoba menjelaskan kepada seseorang itu atau mengajak gitu, menginfluence orang itu dengan dominan kita nih, ya. Sementara orang yang kita ajak bicara atau yang kita ingin pengaruhin adalah mempunyai dominan yang berbeda, gitu ya. Sehingga akhirnya ya tadi seperti nggak nyaman gitu ya, bukan menjadi motivasinya dia gitu kan, energinya nggak muncul gitu kan. Nah itulah, jadi kemampuan kita untuk memahami kemudian kita menarik atau menjelaskan hal produk kita tentang produk kita yang sesuai dengan dominan dari klien kita atau calon klien kita itu menjadi sangat penting gitu ya. Nah, ada beberapa hal manfaat yang kita bisa dapatkan kalau kita sudah bisa atau sudah mengetahui dominan dan kita bisa dominan semua area ini sehingga kita bisa menjual dengan lebih baik gitu ya. Nah, kemampuan kita memahami applied neuroscience atau neurodominance ini itu akan bisa membantu kita untuk bisa membuat ya contohnya kalau sekarang kan banyak kita menjual lewat sosial media gitu ya. Nah, ini pada saat kita membuat copywriting itu akan bisa lebih bagus, lebih menarik gitu ya di sosial media. Kemudian pada saat kita membuat proposal, kita juga membuat proposal yang lebih baik yang bisa memenuhi dominan dari klien kita nih, gitu ya. Nah, kalau tadi seperti Coach Nita itu kan yang spontaneous, yang dominan spontaneous, bicaranya adalah tentang feature. Misalnya dengan coaching kita dengan proses atau dengan sesi coaching akan membantu penjualan naik 2 kali lipat misalnya ya, kemudian dapat memenuhi target ya, bisa memiliki strategi marketing yang bagus dan sebagainya. Nah, nggak cuma proposal, pada saat kita melakukan presentasi ya, kita juga akan bisa lebih baik karena apa? Karena kita sudah tahu apa dominan mereka atau kita sudah bisa memahami gitu ya dominan mereka dan juga kita bisa berbicara atau menarik untuk mereka membeli nih karena itu akan mempengaruhi keputusan mereka gitu ya. Dan kalau kita sudah punya copyright yang bagus, kemudian sudah punya bisa membuat proposal yang lebih baik gitu ya. Presentasinya juga oke gitu ya. Closing-nya juga pasti akan bisa jadi lebih baik gitu ya. Nah, inilah keuntungan atau manfaat kita untuk bisa mendapatkan klien yang lebih banyak gitu ya. Karena memang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, seperti itu ya. Itu mungkin dari saya tentang untuk yang sesi kedua ini, silakan dilanjutkan oleh Coach Daru. Baik, nah teman-teman mungkin boleh di-share slide tadi yang terakhir, Coach Puji.
Ya, bagaimana kita bisa membuat copywriting yang lebih baik? Teman-teman, sekarang para perusahaan besar di dunia seperti Apple, lalu Microsoft, kalau teman-teman lihat, mereka punya beberapa jenis iklan untuk melayani, untuk men-serve, men-tackle beberapa jenis neurological dominance yang berbeda. Nah, tentu saja kita mesti punya awareness ini, kita mesti punya kesadaran ini. Karena copywriting kita, kalau ya dirasakan terlalu bias, nih kita mau melayani siapa nih? Kita mau kita tujukan copywriting ke spesifik mana, ke individual dengan neurological dominance mana, maka dirasakan copywriting kita tidak cukup tajam. Kita akan membuat beberapa jenis copywriting untuk addressing, untuk berusaha untuk melayani dan berusaha untuk menangkap spesifik neurological dominance tertentu, dan itu lebih efektif dibandingkan kita ngambang semuanya. Contoh, dominance spontaneous, copywriting kita mesti mengandung peluang-peluang yang Anda bisa dapatkan ketika Anda atau klien Anda ambil produk Anda. Dominance spesifik, dia akan butuh kredibilitas dari Anda. Memang akhirnya teman-teman bisa dalam satu copywriting bisa berusaha untuk men-tackle lebih dari satu neurological dominance. Namun strong di 2 area atau 3 area tersebut. Anda akan kuatkan datanya, Anda akan kuatkan opportunity-nya, dan mungkin Anda akan punya copywriting yang berbeda untuk men-serve dominance reasoning. Apa itu dominance reasoning? Anda akan tampilkan data dan perbandingan. Ya, dan ini akan punya impact yang berbeda dibandingkan dalam satu copywriting Anda hanya bicara tanpa punya awareness, klien Anda ini akan memilih diri Anda dengan berdasarkan neurological dominance tertentu. Begitu juga saat menulis proposal. Coach, yang baca proposal itu kan nggak cuma neurological dominance satu saja. Mungkin akan dibaca oleh beberapa orang, ada finance, ada marketing, betul. Nah, namun proposal kita akan mengandung 4 neurological dominance yang berbeda, atau mungkin lebih dari 1, ya. Namun akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di diri klien kita tersebut. Begitu juga saat presentation. Ketika yang mendengarkan presentasi Anda adalah dominant spontaneous, presentasi Anda sangat detail, sangat urutannya itu rapi, namun dominant spontaneous akan merasakan itu lambat sekali fasenya. Pace-nya lambat sekali. Buat dominant spontaneous yang mendengarkan proposal, mendengarkan presentasi Anda, oke, ini ujungnya kemana? Manfaat saya buat manfaat saya apa ini? Mereka akan merasa presentasi Anda membosankan. Nah, jadi dengan mengetahui spesifik neurological dominance tertentu, atau bahkan Anda memahami bahwa manusia punya kecenderungan yang berbeda, akan membuat diri Anda punya awareness, mindful. Nah, ilmu applied neuroscience ini yang kita gunakan juga dalam meyakinkan klien-klien, terutama klien-klien corporate kita nih, teman-teman. Di sini siapa teman-teman yang memiliki fokus kepada klien corporate? Jempolnya diangkat. Mencari klien untuk klien corporate. Saya izin sharing ya. Ini adalah beberapa klien corporate-nya Hijrah Coach. Dan saya mau berbagi rahasia bagaimana kami mendapatkan klien-klien ini. Ya, ini rahasia ya, jangan bilang-bilang ya. Boleh? Rahasia? Baik. Caranya Hijrah Coach meyakinkan klien-klien ini adalah dengan neurological dominance. Dan bukan cuma itu, teman-teman. Siapa yang teman-teman para coach ini merasakan lebih sulit jualan coaching ya, menawarkan sesi coaching one-on-one atau group coaching kepada corporate, karena mereka belum paham apa itu coaching. Siapa? Jempolnya diangkat. Atau belum bisa membedakan apa itu coaching.
Jempolnya diangkat. Coaching itu apa ya? Coaching itu membantu, oh kalau gitu diajarin ya. Jadi teman-teman, cara hijrah coach dalam mendampingi atau mendapatkan klien corporate, pertama-tama ilmu applied neuroscience kita harus pahami untuk tadi. Copywriting, proposal, presentation, negotiation untuk closing. Tapi bukan cuma itu, ilmu applied neuroscience kita jadikan sebagai entry point untuk menjual sesi coaching Anda. Dan itu lebih straightforward dan lebih bisa diterima oleh para klien corporate. Jadi yang kita tawarkan kepada klien kita, Pak, bagaimana ketika company Bapak kita mapping potensi neurological dominance-nya. Nah, itu jadi tools tertentu, tools spesifik untuk kita masuk ke dalam proses menawarkan sesi coaching atau bahkan training atau bahkan yang lainnya. Nah, kalau gitu harus tahu ilmunya dong, harus tahu lebih dalam lagi ilmunya tentang dominance, neurological dominance dan applied neuroscience. Yes. Hijrah Coach bekerja sama dengan MyBrain. Jadi MyBrain adalah partner kami yang pusatnya di UK yang mendeklar mereka adalah pertama dan satu-satunya di dunia yang mengembangkan human profiling based on neuroscience. Nah, dan Hijrah Coach adalah partner eksklusif di Indonesia dan di beberapa negara. Kita bisa menawarkan, teman-teman bisa menawarkan kepada klien corporate Anda untuk bisa memapping di mana neurological dominance klien Anda. Eksekutif levelnya, para leadernya, atau karyawannya. Kalau tadi teman-teman melakukan profiling dengan melakukan self-assessment, mengira-ngira ya, saya ada di mana. Hijrah Coach memiliki tools di mana Anda bisa mengukur dengan lebih detail. Kita punya tools untuk bisa mengukur klien Anda itu di mana neurological dominance-nya. Dan tools ini kita gunakan sebagai entry point untuk menjual jasa coaching kita, atau bahkan jasa training kita. Dan tampilannya seperti ini, teman-teman. Dipisah antara profile profesional dan profile personal. Dapat dibedakan, karena ternyata stimulus otak kita untuk kegiatan profesional dan personal itu berbeda, dapat berbeda, bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Saya di area profesional sama seperti Coach Abdan tadi, di area dominance, spontaneous, dan reasoning. Ketika kita menggunakan tools ini, maka prosentasenya dapat kita tampilkan dengan lebih clear. Jadi kita lebih tahu nih, oh di mana dominance, spontaneous, dan reasoning, dan berapa persen dibandingkan dominance yang lainnya. Begitu juga di area personal. Nah, jadi Hijrah Coach memiliki tools di mana Anda bisa menggunakan lebih spesifik lagi ilmu applied neuroscience untuk kegunaan pendampingan coaching dan bahkan menawarkan ini sebagai tools untuk untuk menjadi entry point dalam Anda menawarkan jasa coaching Anda. Semua klien kita yang tadi saya sampaikan, corporate klien kita, akhirnya memiliki testimoni seperti ini. Mungkin sama-sama coaching, tapi karena tools-nya berbeda yang kita gunakan, maka itu jadi privilege, jadi preference dalam memilih Hijrah Coach dalam mendampingi mereka. Apakah akhirnya nanti sesi yang kita tawarkan adalah sesi coaching yang berikutnya ya, atau training, kita menjual atau menawarkan sesi training. Nah, jadi teman-teman, ini adalah level advance yang teman-teman bisa ketahui atau dapatkan ketika teman-teman belajar lebih dalam lagi tentang ilmu applied neuroscience, ya, yang dimana ilmu ini didevelop oleh MyBrain. Nah, teman-teman, yang saya mau sampaikan juga adalah bahwa ilmu applied neuroscience di dunia barat bahkan menjadi profesi tersendiri, bukan cuma complementary coaching ya. Sangat bagus ketika Anda seorang coach paham ilmu applied neuroscience. Nah, tapi bahkan di dunia barat, di Amerika dan di Eropa,
ilmu applied neuroscience ini adalah profesi yang independen. Apa maksudnya? Karena profesi coach, trainer, dan konsultan di negara-negara barat itu sudah cukup banyak, maka profesi applied neuroscience bisa independen, bisa ditawarkan sebagai jasa profesional Anda. Yang tentu saja akhirnya Anda punya alternatif profesi. Bukan cuma profesi sebagai seorang coach, tapi juga berprofesi sebagai applied neuroscience practitioner. Nah, ilmu yang akan Anda dapatkan sebagai applied neuroscience practitioner ketika Anda certified, international certified, tentu saja juga Anda bisa gunakan kembali lagi sebagai seorang professional coach mendukung profesi Anda, mendapatkan klien lebih banyak lagi, atau Anda sebagai leader. Sebagai seorang leader yang paham applied neuroscience, ilmu applied neuroscience, Anda akan jadi paham bagaimana caranya berkomunikasi lebih baik dan juga influencing lebih baik karena Anda paham how people think the way they think, people act the way they act. Nah, mungkin itu wrap up dari saya. Silakan kembali, mungkin kita bisa ke sesi yang berikutnya, Coach Alfa, karena kita punya program khusus buat teman-teman yang hadir di webinar ini, ada spesial buat Anda, lalu setelah itu baru kita tanya jawab. Silakan Coach Alfa. Ya, terima kasih Coach Daru. Baik, apa yang disampaikan oleh Coach Daru tadi saya rasa menarik ya bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin belajar lebih tentang apa itu neuroscience. Dan di Hijrahku seperti tadi disampaikan oleh Coach Daru Dewayanto, kita ada program namanya Certified Hijrah Mind Practitioner. Ya, seperti apa? Mungkin Bapak Ibu bisa mendengarkan, melihat dahulu video testimoni dari para graduates kita yang sudah mengikuti program ini. Mungkin bisa diputarkan dahulu, Tim. Assalamualaikum, hai, saya Dea, saya seorang ASN. Perasaan saya mengikuti Certified Hijrah Mind Practitioner ini sangat energized dan motivated. Saya ingin sekali belajar lebih jauh dan lebih lanjut bersama Hijrah Coach. Terima kasih, sukses selalu. Ya, Suryadi, biasa dipanggil brosur. Kerjaan atau activity saat ini adalah saya sebagai humanity enthusiast, sebagai social worker, pegiat kemanusiaan. Alhamdulillah hari ini selama 3 hari menghadiri acara training CHMP bersama Hijrah Coach. Alhamdulillah selama 3 hari saya merasakan dan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Hijrah Coach, better and different. Bagaimana saya bisa mengkonfirmasi knowledge dan pengalaman-pengalaman saya yang saya dapatkan dengan berbagai referensi. Dan di sini saya menemukannya menjadi secara utuh. Dan insya Allah menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Sukses selalu Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi testimoni dari para graduates kami, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, Certified Hijrah Mind Practitioner ini akan hadir beberapa hari lagi ya. Jadi bisa tolong ditampilkan slide-nya dulu. Pada tanggal 12 sampai 14 Mei 2023 ini ya, nanti kami akan selenggarakan di salah satu hotel bintang 4 di Jakarta. Dan menariknya Bapak Ibu, program ini aslinya itu harganya program ini nanti akan dibawakan langsung oleh Coach Daru Dewayanto. Beliau seorang master practitioner untuk Certified Hijrah Mind untuk Hijrah Mind Practitioner ini nanti akan didampingi oleh Coach Intan Erlita. Beliau seorang firm owner coach dari Hijrah Coach sekaligus seorang psikolog. Jadi Bapak Ibu akan belajar lebih dalam lagi nih tentang bagaimana kita bisa memberdayakan otak kita dan mengenali tentang otak kita dan nanti bisa di-apply-kan ke klien kita maupun ke orang lain ya. Harga asli investasinya adalah hanya 10 juta kalau Bapak ikut yang sesi offline. Tapi kalau ingin yang online hanya 7,5 juta rupiah ya. Nanti akan lewat Zoom. Jadi kita selenggarakannya secara hybrid nih. Seru sekali. Dan tapi khusus untuk Bapak Ibu pada yang ikut pada webinar pada siang hari ini, kami ada penawaran spesial. Bisa ditampilkan tim? Oke. Penawaran ini terbatas waktunya, hanya
sampai jam 12 waktu Indonesia Barat tanggal 1 Mei besok ya. Jadi kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk mempertimbangkan matang-matang, tapi juga ini terbatas juga penawarannya. Hanya untuk 5 orang pertama yang mendaftar dan nantinya lunas itu akan mendapatkan diskon 50% dari harga yang asli tadi, harga 10 juta untuk yang offline dan 7,5 juta yang online ya. Ini hanya untuk 5 orang pertama. Kalau yang ikut yang offline hanya tinggal membayar 5 juta rupiah, yang online tinggal hanya membayar 3,75 juta rupiah. Namun jangan kecil hati, misalkan wah saya tidak termasuk ke 5 orang yang pertama, masih ada untuk 10 orang berikutnya, yaitu diskonnya 25%. Jadi untuk yang online dari 7,5 juta hanya membayar 5,625 juta. Untuk yang offline dari 10 juta membayarnya hanya 7,5 juta rupiah. Jadi ini kesempatan terbatas memang untuk 5 orang untuk yang 50% dan 10 orang berikutnya untuk yang 25%. Jangan dilewatkan karena kesempatan ini terbatas, pembayaran ditunggu sampai tanggal 1 Mei 2023 jam 12.00 waktu Indonesia Barat, 12 siang besok ya. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi pada nomor 08111 881 877. Sekali lagi 08111 881 877. Atau nanti juga izin nanti ada tim kami yang akan menghubungi Bapak Ibu untuk segera mengambil kesempatan ini. Jadi saya rasa ini kesempatan yang jarang untuk ditawarkan oleh Hijrah Coach, tapi baru kali ini ada penawaran sampai diskon 50% dan yang berikutnya 25%. Jangan dilewatkan Bapak Ibu, dan sekian untuk pengumuman dari saya ya. Nanti kalau ada pengumuman pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan kepada nomor yang tadi saya sebutkan. Oke, sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kalau tadi di chat box saya menangkap ada 2 pertanyaan. Mungkin bisa dibantu disorot ke Coach Daru dan Coach Puji, tim. Oke, baik. Ada 3 pertanyaan rupanya. Oke, 2 pertanyaan pertama dulu. Dari Bu Nita Elvira, nanti silakan dibagi ya siapa yang mau menjawab. Bu Nita Elvira nih ya. Coach, ada klien saya ternyata kekuatannya berbeda dengan posisi pekerjaannya. Dan bertanya, apakah saya perlu pindah bidang pekerjaan? Ini tantangan bagi saya untuk merespons. Oke, mungkin dijawab dulu. Boleh? Siapa yang menjawab? Monggo, Coach Puji mungkin. Oke, baik yang saya jawab ya. Jadi kalau tadi bekerjanya di bidang yang berbeda dengan dominansi maksudnya gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, tadi seperti Coach Daru sudah sampaikan sebelumnya bahwa dominan seorang itu dia bekerja walaupun tadi seperti tadi Pak Adnan ya kalau salah ya. Itu akuntan tapi dia spontaneous nih gitu ya. Nah, mungkin berbeda di sini bahwa antara dominan ini kan sebenarnya lebih kepada kenyamanan ya. Nyaman untuk melakukan berpikir dengan dominan tertentu gitu ya. Nah, pada saat di pekerjaan bukannya dia tidak harus artinya bahwa oh dia harus bekerja sesuai dengan dominannya, enggak juga sebenarnya gitu ya. Tapi karena dominan ini adalah sebuah kekuatan tadi seperti Coach Daru bilang bahwa ini adalah energi dan motivasi dia gitu ya. Dia bisa gunakan itu dimanapun sebenarnya ya. Jadi dia bisa gunakan di pekerjaan yang memang saat ini ada gitu ya. Jadi seperti contoh kayak misalnya seorang akuntan, apakah dia harus yang spesifik? Ya enggak juga sebenarnya, tapi dia bisa menggunakan strength-nya yaitu tadi spontaneous itu misalnya gitu ya, spontaneous itu di area pekerjaan sebagai seorang akuntan gitu ya. Ya contohnya misalnya kalau akuntan itu mungkin tapi pekerjaan akuntan itu kan mungkin menghitung gitu ya, kemudian menganalisa gitu ya. Nah itu pekerjaan yang mungkin spesifik, tapi dia bukannya nggak bisa gitu ya, dia tetap bisa, tapi dia bisa menggunakan kekuatan spontaneousnya itu di area atau di pekerjaannya sebagai seorang akuntan gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak harus pindah pekerjaannya sesuai itu enggak, tapi dia bisa menggunakan energinya, motivasinya sesuai dengan dominannya dia di area pekerjaannya atau di pekerjaannya saat ini seperti itu. Itu kira-kira Coach Alfa. Oke, terima kasih Coach Puji. Jadi nggak harus pindah pekerjaan, justru malah bagaimana memanfaatkan energi dan motivasi dia yang dominan gitu ya Coach Puji ya.
Oke. Oke, saya tambahkan, Bapak. Silakan. Ya, jadi neurological dominance seperti tadi ilustrasinya tangan kanan, tangan kiri. Di sainsnya adalah bagaimana di otak kita terjadi neuropathway yang lebih besar dibandingkan neuropathway di area yang lain. Nah, ketika kita memiliki neuropathway yang lebih besar ke dominance tertentu, misalnya ke prefrontal cortex kita dan right hemisphere kita, maka kecenderungan respon spontan otak kita bekerja adalah mungkin di area dominance spontaneous. Itu yang kita namakan energi motivasi terbesar. Energi motivasi terbesar ini berbeda, sangat berbeda dengan kognitif, executive function, dan executive decision. Apa itu kognitif? Kognitif misalnya communication skill, negotiation skill, ya, critical thinking itu kognitif. Apapun neurological dominance kita, misalnya dominance spontaneous, kita mesti punya critical thinking, negotiation skill, communication skill, dan semua kognitif strength yang lainnya lebih baik, harus itu. Itu kita bilang di layer aplikasi. Ya, kognitif itu di layer aplikasi. Tapi neurodominance adalah apa yang di-generate oleh physical. Jadi physical otak kita dan psychological otak kita. Nah, itu adalah respon cepat. Kita akan punya kecenderungan cepat di area tertentu karena ada akses yang lebih cepat ke spesifik otak tertentu. Nah, bukan berarti juga executive function. Executive function itu apa? Tadi Pak Abnan, pekerjaan sehari-hari mungkin sebagai seorang akuntan atau mungkin yang mirip seperti mungkin Pak Abdan mungkin juga sebagai CEO atau direktur finance mungkin ya. Misalnya ini sekedar contoh Pak Abdan. Nah, bukan berarti dominant spontaneous itu harus posisinya adalah direktur marketing atau direktur sales, bukan. Maka seorang direktur finance yang punya dominant spontaneous, dia akan bisa menjadi lebih baik sebagai direktur finance didukung oleh pemahaman neurological dominance-nya. Itu namanya executive function. Jadi bukan berarti seorang akuntan harus dominant spesifik, bukan berarti itu. Dan bukan berarti juga executive decision. Apa itu? Cara mengambil keputusan. Saat kita mengambil keputusan, kita punya thinking flow. Tadi teman-teman juga sudah sampaikan, saya ini dulu, lalu dominance ini yang lebih besar, lalu berikutnya. Itu namanya thinking flow. Thinking flow dipengaruhi oleh neurological dominance, mana yang lebih besar dulu, lalu yang ke berikutnya. Contoh, Pak Abdan tadi menyampaikan, saya kalau ada sesuatu berpikirnya spontaneous dulu, baru ngambil keputusannya di dominance reasoning. Itu saya juga, Pak Abdan. Jadi Pak Abdan ini udah pas banget cara berpikirnya menurut neurological dominance. Namun saat kita mengambil keputusan, kita juga perlu membalance dengan dominance yang lain yang mungkin potensial blind spot kita. Oke, kembali ke pertanyaan, apakah harus profesinya sesuai dengan neurological dominance? Tidak. Namun, ketika kita memahami apa neurological dominance kita dapat mengaktifkan kognitif kita, executive function dan executive decision kita jauh lebih baik. Seperti itu. Baik. Terima kasih Coach Daru Dewayanto. Makin jelas ya Bapak Ibu ya. Dan nanti Terima kasih Coach ya penjelasannya. Ya, sama-sama. Nanti akan lebih jelas lagi kalau Bapak Ibu hadir dan mengikuti Certified Hijrah Mind Practitioner kami ya. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya nih. Dari Ibu Evi Susanti. Kalau itu klien baru, apakah kita harus melakukan pretest untuk mengetahui dia tipe spesifik, reasoning, feeling, spontaneous, seperti tes yang kita lakukan sekarang ini? Bagaimana? Silakan. Mungkin Coach Daru? Kemana Bu Coach? Ke saya yang jawab. Ya, Coach Daru, silakan Coach Daru. Ya. Ya, jadi saya baca ulang ya. Kalau itu klien baru dan kita melakukan pretest untuk mengetahui tipe spesifik, reasoning, feeling, spontaneous, seperti tes yang kita lakukan sekarang. Nah, jadi gini, bisa sekali, dan kita cenderung untuk tidak menggunakan kata tes, tapi kita menggunakan kata profiling, karena tes itu seakan-akan mengerikan ya, kita lagi di exam gitu, tes. Tapi adalah bagaimana kita menggunakan cara yang sangat soft untuk
mengundang mereka melakukan self assessment. Itu bisa digunakan. Jadi slide-slide yang ditampilkan oleh Coach Puji tadi ya bisa teman-teman gunakan untuk mereka melakukan self assessment di mana kecenderungan dominance-nya. Tapi jangan lupa itu baru kira-kiranya dia. Atau dalam ilmu profiling atau psychometrics ya, itu namanya adalah baru self awareness-nya dia. Sedangkan ketika kita bicara tentang respon otak, ada yang sifatnya subconscious, yang itu di-generate oleh otak, yang mungkin dia tidak sadar. Nah, maka teman-teman mungkin bisa menggunakan slide tadi untuk sebagai profiling awal. Kalau ingin lebih detail, mereka harus menggunakan tools yang lebih komprehensif. Karena bisa saja self-assessment yang dia rasakan, klien bisa merasakan, oh saya dominan spontaneous. Tapi ketika keluar profilnya, ternyata mungkin bisa berbeda. Kenapa? Karena kalau kita mengira-ngira sendiri, ada bias. Ada bias. Ya, bias yang biasanya muncul adalah ketika kita melakukan self-assessment adalah kita bukan berpikir kita yang saat ini, kita berpikirnya kita yang masa lalu atau kita yang masa depan, yang ingin kita miliki suatu saat nanti apa. Nah, dengan punya profiling yang lebih komprehensif dengan tools, maka itu akan lebih akurat. Ya, level akurasinya 3%. Ketika kita self-assessment, tentu saja biasnya semakin besar dan level akurasinya lebih sedikit. MyBrain mengklaim ketika kita melakukan profiling, level akurasinya atau toleransinya adalah 3%. Seperti itu. Baik, makasih Coach Daru. Mungkin kita dari Pak Nur Hidayat ya Pak ya, Coach Daru, ini yang menarik nih pertanyaannya nih. Mohon pencerahan, pernah ikut training NLP, apakah CHMP ini sama dengan NLP? Di NLP ada istilah meta program untuk profiling, atau ada juga metode DISC personality. Bagaimana, Coach? Oke, baik. Jadi teman-teman, NLP adalah applied psychology. Jadi ilmu utamanya, bapaknya, mbahnya itu adalah psikologi. Ya, lalu dari mbahnya, bapaknya ini punya ilmu terapan. Salah satunya adalah coaching. Ada coaching, ada hipnoterapi, termasuk ada NLP. Jadi NLP adalah ilmu terapan dari psikologi. Sedangkan ilmu ini adalah ilmu terapan dari neuroscience. Ilmu neuroscience dan ilmu psikologi berbeda ilmunya. Walaupun banyak psikolog atau psikologis yang belajar neuroscience atau bahkan psychiatric psikiater ya, belajar ilmu neuroscience, tapi tidak semuanya mereka paham ilmu neuroscience. Karena bukan pelajaran utama, ya, tapi pelajaran pilihan buat psikologis. Nah, ilmu neurological dominance adalah ilmu terapan dari ilmu neuroscience. Yang sebagai seorang coach, penting untuk kita belajar ilmu terapan dari dua-duanya ini. Nah, bagaimana dengan perbandingan dengan DISC? DISC adalah psychometrics. Untuk mengukur psychometrics psikologi, ukuran psikologi dari seseorang yang berdasarkan self-assessment dirinya sendiri. Itu mirip dengan MBTI. Ya. Jadi, apa saja jenis-jenis tes psychometrics di DISC, MBTI, dan ada beberapa lagi. MyBrain klaim pertama dan satu-satunya profiling yang mengkombinasi antara psychometrics dan physiometrics dari otak. Jadi nanti toolsnya adalah berupa kuesioner juga, tapi kuesioner pertanyaan-pertanyaannya adalah diturunkan dari fungsi-fungsi otak. Jadi MyBrain mengklaim pertama dan satu-satunya di dunia profiling yang mengandung, yang menggabungkan antara psychometrics dan physiometrics, dan itu menjadikan ilmu ini unik ya, ilmu ini unik, ilmu ini utuh. Sebagai seorang professional coach, tentu saja teman-teman saat menawarkan jasa Anda ingin ilmu yang spesial, ilmu yang unik. Karena kalau ilmu Anda sama seperti coach-coach yang lain, nanti klien Anda, prospek Anda akan bingung ya, saya memilih yang mana, akhirnya berusaha menawarkan dengan harga yang paling murah. Ya. Tapi ketika Anda menampilkan, saya juga punya ilmu applied neuroscience, dan ini ilmunya unik, dan yang memegang lisensinya hanya Hijrah Coach, Anda bagian dari Hijrah Coach untuk menawarkan ilmu ini, maka Anda akan punya credibility yang lebih berbeda. Nah, jadi singkat kata pertanyaannya adalah,
Apakah berbeda dengan NLP? Sangat jauh berbeda. Dan bahkan dengan DISC juga ada keunggulan dan ada value lebih dari My Brain Profiling ini, di mana berhasil mengkombinasi antara psychometrics dan physiometrics. Baik, terima kasih Coach Daru. Dan itu kayaknya nambah satu lagi pertanyaan ya. Ini saya gabung Coach karena relate juga. Mau tanya apa saja nih yang akan diajarkan di CHMP, serta apakah akan mendapatkan tool profiling yang dijelaskan oleh Coach Daru? Kalian Yes. Yes. Nah, dalam teman-teman nanti mengambil ketika Anda memutuskan untuk tersertified bersama Hijrah Coach, mendapatkan lisensi langsung dari My Brain, maka Anda bisa mengenerate profile ini untuk klien Anda. Anda akan diberikan akses untuk mengenerate profile ini. Jadi teman-teman akan bisa mengenerate profile yang lebih komprehensif untuk klien Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman akan punya sebagai certified ya Hijrah Mind Practitioner, Anda langsung akan didampingi oleh semua sales timnya Hijrah Coach. Untuk apa? Untuk bikin event, untuk nulis proposal ke klien Anda, itu akan dibantu. Jadi contoh misalnya, setelah lulus, saya mau masuk nih ke corporate ini, kita langsung punya skema muamalahnya nih Bapak Ibu, skema muamalahnya. Kita bantu mulai dari teman-teman kalau mau bikin webinar, kita bantu, kita support. Kalau teman-teman mau jalan sendiri nggak apa-apa, tapi kalau mau disupport sebagai graduate CHMP-nya Hijrah Coach, langsung disupport. Mau bikin webinarnya, mau bikin flyernya, itu langsung disupport. Dalam penyelenggaranya juga disupport. Ketika Anda punya potensi corporate client, Anda bisa jalan sendiri tentu saja, atau bisa disupport juga oleh Hijrah Coach. Itu value-nya. Nah, value lain adalah Anda akan tergabung di eksklusif membership Hijrah Coach dan My Brain yang kita sekarang ada di bagian dari global partnernya My Brain. Seperti itu. Baik. Terima kasih Coach Daru. Tadi pertanyaan dari Pak Hardianto Chandra dan Ibu Evi Susanti. Dan luar biasa ya, ternyata manfaatnya yang didapatkan Bapak Ibu bukan hanya sekedar tahu dan mengenal tentang apa itu My Brain, tapi Bapak Ibu mendapatkan manfaat-manfaat lain, termasuk tadi dibantu membuat webinar jika mau, kemudian membuat proposal, dan ada banyak support-support lain yang disediakan oleh Hijrah Coach, termasuk bergabung dengan komunitas eksklusif yang sifatnya global ya. Jadi jangan lewatkan Bapak Ibu, segera hubungi nomor 0811 1881 877. Sekali lagi 0811 1881 877 untuk segera mendaftar Certified Hijrah Mind Practitioner tanggal 12-14 Mei ini. Jangan lupa bahwa penawaran spesial tadi bahwa 50% diskon dari harga asli 10 juta offline dan 7,5 juta online menjadi tinggal 5 juta dan berapa tadi? 3, sekian juta ya. Itu serta untuk 10 orang berikutnya yang diskon hanya 25%, itu hanya Bapak Ibu dapatkan di kesempatan kali ini saja, dan pembayarannya kami tunggu lunas hingga jam 12 siang pada tanggal 1 Mei besok ya, 12 siang waktu Indonesia Barat. Sehingga bagi yang berada di Indonesia Tengah maupun kawasan Indonesia Timur ada kelebihan waktu tuh, sekitar 1-2 jam ya. Jangan dilewatkan Bapak Ibu kesempatan ini. Jarang-jarang Hijrah Coach memberikan diskon yang menurut saya sih gila-gilaan. Saya dulu nggak dapat harga segini dari Coach Daru. Baik, mungkin ada closing statement dari Coach Puji dan Coach Daru sebelum kita akan melakukan sesi yang paling asik, yaitu foto-foto. Silakan. Coach Puji dulu, silakan. Oke, baik. Closing statement dari saya adalah, jadi sebagai seorang coach, penting buat Bapak dan Ibu untuk bisa memahami tentang dominan otak dari masing-masing kliennya, karena itu akan mempengaruhi cara mereka berpikir dan juga cara mereka bertindak. Kemudian kita juga bisa memahami bagaimana kita akan membuat klien kita semakin banyak membeli kepada kita, ya, atau semakin setuju untuk bisa menggunakan jasa kita. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Coach Daru. Oke, kalau dari saya sebagai seorang coach, kita perlu mengcoaching orangnya, bukan coaching masalahnya. We coach the human, we coach the people, not the problem. Dengan kita mengetahui neurological dominance-nya, kita jadi lebih mengetahui bagaimana coach atau meng-coaching person-nya, not the problem. Oke, good. Terima kasih Coach Daru dan Coach Puji atas berbagi ilmunya pada siang hari ini. Dari pagi itu jam 10 tadi ya, sampai jam 12 siang lebih ini. Baik Bapak Ibu, ayo kita foto bareng-bareng yuk. Nyalakan kameranya ya. Sambil menunggu Bapak Ibu menyalakan kamera, saya sampaikan sekali lagi, jangan lewatkan kesempatan ya, sampai ditunggu pembayaran sampai tanggal 1 besok, 1 Mei jam 12 siang, diskon 50%. Diskon 50%. Ya. Baik, yang lainnya apakah bisa menampilkan wajahnya di kamera? Kami tunggu. Coach Fari sehat, Coach Fari. Coach Fari? Sehat, Coach? Halo. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, bisa pose pertama dari Coach Puji. Silakan Coach dipimpin posenya seperti apa, Coach? Oh, langsung diambil kesempatan oleh Coach Puji nih posenya. Silakan diikuti, tangan kanan telunjuk ya, tangan kirinya membentuk seperti ini. Oke, bisa dibantu tim untuk mengambil gambar, silakan. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Sekarang Coach Daru nih, gimana Coach kayaknya Coach? Nggak cukup. Jadi ambil sama Coach Puji, kayaknya udah cukup. Oke, baik kalau gitu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Coach Daru dan Coach Puji untuk berbagi sharing di pagi nggak siang hari ini, kemudian juga pada Bapak Ibu yang telah belajar, jangan lupa sekali lagi, jangan lewatkan kesempatan untuk dapat diskon besar-besaran dari sertifikat hijrah mind practitioner dan belajar lebih banyak lagi tentang apa itu neurodominance dan bagaimana pemanfaatannya dari Coach Daru Dewayanto dan Coach Intan Ernita yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 sampai 14 Mei 2023 secara hybrid ya. Anda bisa menghubungi 0811 1881 877. Sekali lagi 0811 1881 877. Dan sampailah kita di ujung acara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Banyak.